nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sihbihi ajma'in wan nasirina lidinihi ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman semua, jamaah semua, malam ini kita akan melanjutkan ngaji kita, yaitu mengenai bab zakat, insyaallah. Ini udah 10 hari terakhir. Nah, menjelang hari raya, maka ada satu kewajiban setelah puasa, yaitu apa? Kita punya kewajiban membayar zakat fitrah. Maka kita mau tahu mengenai pembahasan para ulama, penjelasan para ulama mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah itu bahasanya kita fitrah, aslinya fitrah pakai ro, fitrah. Jadi zakat itu maknanya adalah mensucikan, pensucian. Maknanya bagaimana? Jadi ketika harta itu dizakati, maka itu sepertinya secara kasat mata itu berkurang, tapi itu secara goib, secara batin itu, atau bahasa mudahnya secara iman, harus diyakini bahwasanya itu tambah malahan, bukan berkurang, tapi tambah malahan. Tambah apanya? Wong tadinya 1 juta dikurangi 2,5 kok. Tambah barokahnya. Nah, karena pada hakikatnya ketika kita itu punya kewajiban zakat, berarti maknanya itu ada sebagian harta kita itu adalah bukan milik kita. Ini adalah sebagaimana pemahaman dari ayat wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di antara tanda orang iman adalah dalam harta-hartanya itu ada sebagian haknya orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Jadi maknanya kalau kita membayar zakat itu, maknanya bukan uang kita diberikan kepada orang. Ini uangnya dia, tapi sedang di kantong kita, gitu. Pemahamannya harus seperti itu. Jangan sampai mikirnya, aku wis kesel-kesel, dagangan segala macam dipotong loh. Enggak, itu memang sebagian itu adalah miliknya orang lain yang berhak. Karena apa? Karena harta itu pada hakikatnya adalah titipan Allah. Maka ketika kita menyimpan, ketika kita menggunakan, harus ikuti aturan yang punya dong. Nah, justru ketika itu ditahan, ketika yang harusnya dikeluarkan itu ditahan, malah jadi penyakit. Malah jadi penyakit. Yang tadinya kalau misalkan dikeluarkan jadi barokah, kalau misalkan ditahan malah jadi zulmah, kezaliman, jadi penyakit malah. Sehingga gara-gara 2,5 nggak dikeluarkan, akhirnya 75% itu jadi nggak barokah semua akhirnya itu. Seperti itu. Ibaratnya itu penyakit yang harusnya segera dikeluarkan, segera sembuhkan, karena dibiarin jalar ya akhirnya satu tubuh kena semuanya malahan. Nah, maka pemahaman kita harus seperti itu pemahamannya. Jadi yang kita pikirkan adalah harta yang barokah, perdagangan adalah perdagangan yang barokah, maka dizakati. Pertanian yang barokah, maka pertanian dizakati. Makanan pokok kita yang sehari-hari kita makan itu ada zakatnya, maka kalau misalkan kita zakati, nanti ada ada keberkahan dalam makanan pokok kita, gitu. Dimahaminya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan Ramadan, terkait dengan puasa, zakat fitrah itu nanti akan menjadi penyempurna untuk ibadah-ibadah di dalam puasa kita yang ada kurangnya. Pemahaman para ulama itu sebagaimana sujud sahwi itu bisa menyempurnakan sholat. Misalkan ada lupa, ada yang kurang sunnah-sunnah abadnya, atau bahkan rukunnya ada yang kelupaan dengan tidak sengaja loh ya. Kalau misalkan sengaja ya batal. Misalkan nggak sengaja kemudian rukunnya kelewat, maka kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Nah, ibadah-ibadah dalam puasa kita ini, banyak kekurangannya. Kita masih puasa tapi masih cuma nahan lapar, nahan hausnya aja, nahan amarahnya kadang belum, kadang-kadang nahan nafsunya kadang-kadang belum, segala macam belum sempurna. Maka zakat fitrah adalah momen untuk menyempurnakan semuanya. Jadi enak kalau misalkan kita memahami seperti itu. Jadi tambah kita ada pemahaman bahwasanya oh ternyata tambah
Yang pertama-tama berkah makan pokok kita, kemudian yang kedua ternyata untuk menyempurnakan daripada puasa kita. Nah, siapa yang menjamin puasa kita sempurna? Nggak ada yang bisa menjamin. Maka kita akan bahas zakat fitrah ini disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah. Jadi syariat turun mulai daripada zakat fitrah itu tahun berapa? 2 Hijriah. Maknanya ketika Nabi di Mekah belum. 13 tahun Nabi di Mekah belum ada syariat zakat. Kemudian setahun hijrah ke Madinah belum juga, Ramadan berikutnya, nah itu baru ada apa? Syariat zakat fitrah. Sekaligus Ramadan juga. Jadi itu double berarti, Ramadan disyariatkan, puasa Ramadan disyariatkan tahun ke-2 Hijriah, kemudian sekaligus zakat fitrah pun disyariatkan pada 2 Hijriah juga. Jadi dua-duanya puasanya maupun zakatnya disyariat pada tahun yang sama. Siapa saja yang orang itu punya kewajiban zakat fitrah. Nah, ini juga harus penting. Jangan sampai orang nggak wajib zakat, kemudian malah dipaksa untuk bayar. Jangan sampai orang yang harusnya wajib bayar, malah nggak bayar, kan gitu. Makanya harus tahu syarat-syaratnya apa saja. Orang itu zakat fitrah, syaratnya apa saja? Maka syaratnya ada 3. Yang pertama, syarat orang wajib zakat, yang pertama adalah al-islamu, beragama Islam. Maknanya kalau misalkan dia bukan orang Islam, maka tidak usah dipaksa untuk zakat. Ini satu kampung udah sepakat cuma satu orang ini aja yang bukan Islam, ya paksa aja nggak apa-apa. Jangan, dia nggak punya kewajiban kok dipaksa-paksa. Nah, maka nggak usah. Yang punya kewajiban zakat hanya orang Islam, hanya orang iman. Nah, itu jelas. Kemudian yang kedua, wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Yang kedua, dia menemukan 2 waktu. Artinya diberi umur menemukan 2 waktu, yaitu akhir Ramadan, yaitu buka terakhir itu. Nah, akhir Ramadan itu buka terakhir. Dan malam hari raya. Jadi dia masih menemukan umur, masih diberi umur akhir Ramadan dan malam hari raya. Jadi buka itu masih ada, kemudian malam juga masih nemui hari raya. Kalau misalkan ada orang meninggal sebelum maghrib, sebelum maghrib, karena kan perpindahannya kan maghrib itu. Kalau misalkan sudah maghrib berarti sudah ganti tanggal, ganti bulan. Kalau misalkan akhir tanggalnya tua, ya berarti akhir bulan sekalian ganti bulan. Kalau misalkan ada orang itu dari awal Ramadan terus sampai tanggal 29 katakanlah dia puasa. Tapi ketika menjelang maghrib sudah mau habis, malamnya sudah mau lebaran, ternyata wafat, nggak tahu umur. Maka orang yang seperti ini berarti dia hanya menemukan satu waktu saja, yaitu akhir Ramadan, tapi nggak menemukan Syawal, maka dia tidak wajib dizakati. Nah, jadi karena dia hanya menemukan satu waktu saja, awal malamnya itu, yaitu Idul Fitrinya nggak menemukan. Lain cerita kalau misalkan bayi yang baru lahir sebelum maghrib. Ada orang meninggal sebelum maghrib, ada orang bayi lahir sebelum maghrib. Jadi kalau misalkan dia itu bayinya lahirnya sebelum maghrib, katakanlah dia sudah hamil, udah lama, udah tua, Ramadan sudah memang tanggal perkiraan kelahirannya. Nah, ternyata itu habis zuhur siangnya itu udah mulai kontraksi misalkan, kan gitu, prosesnya seperti itu. Terus sampai ternyata habis asar puncak-puncaknya bukaan, terus ternyata menjelang maghrib atau sebelum maghrib pas buka itu mau buka itu sebelum buka lah ya, mau buka itu lahir. Maka dia menemukan akhir Ramadan dan juga menemukan Syawal, menemukan malam hari raya. Maka walaupun itu hitungannya umurnya itu baru hitungan jam, maka dia wajib dizakati. Paham ya maksudnya ya? Jadi orang itu wajib zakat nggak ada kaitan sama umur. Maksudnya nggak ada ukuran balik, nggak ada ukuran seperti itu. Beda seperti sholat, beda seperti puasa. Jadi ketika dia itu menemukan daripada akhir Ramadan, kemudian sama malam hari raya Idul Fitri itu, maka dia wajib zakat atau wajib dizakati. Nah, begitupun kalau misalkan orang meninggal habis maghrib misalkan. Habis maghrib meninggal. Orangnya nggak ada, tapi dia tetap wajib dizakati. Ya, karena dia menemukan akhir Ramadan dan menemukan awal daripada Syawal, awal daripada malam raya. Makanya dia walaupun sudah wafat tapi tetap wajib dizakati karena dia menemukan 2 waktu tadi itu. Nah, seperti itu. Paham insyaallah ya. Nah, jadi yang kedua, dia menemukan umur atau masih diberikan kesempatan sampai menemukan akhir Ramadan dan awal daripada Syawal atau malam hari raya.